Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Pak Abdul akan menyampaikan materi tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan di sini yang dimaksud adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebenarnya kalau kita menghitung bilangan positif saja, itu tidak terlalu sulit. Misalnya 3 ditambah 7 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15, langsung saja seperti itu, mudah. Tetapi semuanya itu lebih sulit jika kita menemukan ada bilangan negatif yang harus kita kalikan, kita bagi, kita jumlah, dan kita kurang. Contohnya negatif 5 dikurangi 7 misalnya. Nah, tentu kita agak kesulitan. Untuk itu agar lebih mudah, mari kita pahami tentang operasi bilangan pada contoh berikut ini. Oke, yang pertama, Abdul memberikan contoh perkalian terlebih dahulu. Konsepnya adalah, yang harus kita pegang konsepnya, bila bilangan tandanya sama, maka hasilnya positif. Dan jika dua bilangan tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, contoh, 3 kali 7. Ini tandanya sama. 3 adalah positif, 7 positif. Maka hasilnya positif. Nah, 21. Contoh yang kedua. Negatif 3 dikali negatif 7. Ini dua bilangan memiliki tanda sama. Sama-sama negatif. Maka hasilnya positif. Nah, 21. Bagaimana jika dua bilangan dengan tanda yang berbeda? 3 dikali negatif 7. 3 adalah positif, negatif 7 ini bilangan negatif. Maka hasilnya kalau berbeda seperti ini adalah hasilnya negatif 21. Nah, ini untuk konsep perkalian. Kemudian bagaimana konsep pada operasi bilangan bulat pada pembagian? Oke, contohnya seperti ini. Konsepnya adalah sama dengan perkalian, yaitu jika dua bilangan ini memiliki tanda yang sama, maka hasilnya positif. Dan jika dua bilangan memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, contoh, 18 dibagi 2. 18 itu positif, 2 itu positif. Maka karena memiliki tanda yang sama, maka hasilnya positif. 9. Kemudian negatif 2 dibagi negatif 18 dibagi negatif 2. Dua bilangan memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Nah, kemudian bagaimana kalau bilangan itu memiliki tanda yang berbeda? Negatif 18 dibagi 2. Kalau tandanya berbeda seperti ini, hasilnya pasti negatif. Nah, bagaimana? Mudah kan? Oke. Sebagai kesimpulan yang pertama ini untuk mengingat, jika bilangan tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, ini seperti contoh ini. Dua bilangan ini tandanya sama, ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Pembagian juga sama, ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif, hasilnya positif. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah jika bilangan tandanya tidak sama, maka hasilnya negatif. Contohnya ini. Nah, dua bilangan tandanya tidak sama, yang satu positif, satu negatif, hasilnya negatif. Ini juga begitu. Bilangan yang satu negatif, yang satunya ini positif, maka hasilnya negatif. Nah, itulah konsep operasi bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Nah, tentunya kalau kita pahami akan lebih mudah, itu hanya seperti itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan untuk penjumlahan dan pengurangan.
Penjumlahan dan pengurangan ini lebih sulit dibanding perkalian dan pembagian. Contohnya, kami contohkan untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. Konsep penjumlahan ini adalah jika penjumlahan ini tandanya sama, maka mengikuti hasilnya itu mengikuti pada soal. Dan jika bilangannya tidak sama tandanya, maka tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Oke, lebih jelasnya begini. 3 ditambah 7. Ini sama-sama bilangan positif. Nah, kalau sama-sama bilangan positif, maka hasilnya mengikuti tanda soal. Tanda soal itu maksudnya karena ini sama-sama positif berarti hasilnya positif. Itu loh maksudnya. Jadi mengikuti bilangan yang ada pada soal karena tanda sama. Karena di sini sama-sama positif maka hasilnya positif. Jadinya 10. Kemudian ini juga sama. Negatif 3 ditambah negatif 7. Nah, dua bilangan memiliki tanda sama. Maka hasilnya tandanya mengikuti soalnya. Karena soalnya ini adalah semuanya bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, negatif 10. Kemudian bagaimana jika bilangan itu kita jumlah dari negatif dan positif yang berbeda seperti ini. Nah, kalau bilangan ini berbeda, negatif dan positif seperti ini, maka hasilnya nanti mengikuti bilangan yang lebih besar atau yang paling besar. Nah, karena 4 dan 6 seperti ini adalah lebih besar 6. 6 ini adalah positif, maka hasilnya nanti positif. Nah, caranya gimana? Kita kurangkan saja 6 dikurangi 4. Nah, hasilnya positif. Karena apa? Karena 6 ini positif, negatif 4 ini lebih kecil dari 6. Maka tandanya mengikuti bilangan yang besar. Nah, kemudian berikutnya ini, kalau seperti ini, 4 ditambah negatif 6. Kita perhatikan di sini ada 4 dan 6. 6 itu lebih besar daripada 4. Sedangkan 6 ini negatif, maka hasilnya adalah mengikuti angka yang besar. Maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi negatif ini mengikuti angka yang besar. Ini juga mengikuti angka yang besar. Oke, ini adalah untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Seperti ini. Jika soal ini berbentuk pengurangan, ini supaya dibuat penjumlahan terlebih dahulu supaya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. 7 dikurangi 10 kita ubah menjadi penjumlahan, yaitu 7 ditambah negatif 10. Nah, kalau sudah 7 ditambah negatif 10, nih, jadi dirubah menjadi penjumlahan. Kalau 7 ditambah negatif 10, maka kita lihat di sini sudah ada contohnya. Nah, ini kan, nah ini 4 ditambah negatif, sama kan modelnya. Nah, kita buat seperti ini supaya nanti sama. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya bilangan 10 dan 7 ini kan lebih besar 10. Maka mengikuti tandanya bilangan 10. Apa 10 tandanya? Negatif. Maka hasilnya di sini negatif. Yaitu 10 dikurangi 7, 3. Maka hasilnya negatif 3. Oke, ini kalau bilangan negatif. Kalau seperti ini bagaimana? 3 dikurangi negatif 6. Ini sama-sama sudah ada negatif. Kalau ada bilangan seperti ini ya, tandanya yang sama ini, ya kita rubah jadi penjumlahan menjadi 3 ditambah 6. Kalau sudah 3 ditambah 6, ini sudah ada contoh seperti ini. 3 tambah 7, maka hasilnya adalah positif. Nah, bagaimana kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan ini? Yang pertama adalah jika bilangan tandanya sama, maka hasilnya mengikuti tanda bilangan pada soalnya. Contoh ini.
Ya, jika bilangannya tandanya sama, ini positif, maka hasilnya mengikuti tanda bilangan pada soalnya. Karena soalnya ini semuanya positif, maka hasilnya positif. Nah, yang kedua ini karena dua bilangan tandanya sama tapi negatif, maka hasilnya negatif. Itu maksudnya jika bilangan tandanya sama, maka hasilnya mengikuti tanda bilangan pada soalnya. Karena ini positif, maka hasilnya positif. Kalau ini negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah jika bilangan tandanya berbeda, hasilnya mengikuti angka yang besar. Nah, contohnya ini. Jika penjumlahannya tandanya berbeda, ini negatif dan positif, ya, maka hasilnya mengikuti angka yang besar. Hasilnya mengikuti angka 6. 6 itu positif, maka hasilnya positif. Sedangkan yang bawah ini, yang besar ini negatif. Ya, 6 dan 4, maka hasilnya negatif. Ya. Oke, demikian setelah kita mempelajari tentang operasi bilangan bulat ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar bisa mengikuti video-video Pak Abdul berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.